Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita kitab Safinatul Najah, di mana hari ini kita akan membahas fasal tentang segala fardu wudu. Faslun furudul wudu'i sittatun. Segala fardu wudu itu ada 6 macam. Sebelum kita membahas satu persatu, perlu kita ketahui makna daripada fardu. Apa makna daripada fardu? Fardu adalah sesuatu yang diberi pahala di atas mengerjakannya dan disiksakan di atas meninggalkannya. Jadi kita mengerjakan dapat pahala, arti dari fardu, dan kita tinggalkan perbuatan itu dapat dosa dan ikab siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fardu ini termasuk salah satu daripada ahkam asy-syar'iyyah as-sab'ah. Salah satu segala hukum syariah yang 7. Yang pertama adalah fardu, yang kedua ada mandub ataupun sunnah, yang ketiga al-muharram yang diharamkan, yang keempat makruh, yang kelima mubah, yang keenam sahih, yang ketujuh batil. Ini merupakan ahkamus syariah, segala hukum-hukum syariat yang terdapat di dalam syariat Islam. Kita bahas satu persatu dari segala fardu wudu. Yang pertama, fardu wudu itu adalah niat. Al-awwalun niyyah. Yang pertama adalah niat. Makna daripada niat, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kasat sesuatu mengiringi dengan perbuatannya. Artinya niat harus mengiringi dengan perbuatan, saling beriringan dia. Maka dianggap sah niatnya seseorang. Hukumnya wajib. Sedangkan mahalnya niat di dalam hati, tempatnya niat di dalam hati seseorang. Kapan diniatnya? Awalul ibadah illa shauma. Awal ibadah. Permulaan kita memulai satu-satu ibadat. Misalkan kita sholat, maka di permulaan sholat, bagaimana dikatakan sholat? Muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Yang dimulakan dengan takbir. Jadi takbir adalah awal daripada sholat. Maka di situ kita mulai dengan niat. Takbir yang mengiringi niat. Jadi zamannya niat, waktunya niat, awal ibadah. Illa saum, terkecuali awalnya niat adalah awal ibadah. Illa saum, terkecuali puasa. Berbeda halnya dengan puasa. Kalau puasa kapan niatnya? Puasa niatnya di awal hari. Misalkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan, kapan mulai puasa Ramadan? Ketika terbit fajar. Ketika terbit fajar, subuh, maka di situ awal daripada puasa. Kapan kita niatnya? Apakah awal daripada puasa? Di saat setelah sholat subuh kita niatnya? Bukan. Terkecuali puasa tidak niat di awal ibadah. Melainkan dia boleh niat dari terbit matahari. Boleh untuk niat dari terbenam matahari hari sebelumnya. Misalkan hari ini adzan maghrib, setelah sholat maghrib kita niat untuk puasa besok harinya. Kalau puasa sunnah, bahkan boleh di saat sudah melakukan ibadahnya. Misalkan kita ada rencana mau puasa besok harinya, tetapi lupa niat memastikan apakah puasa besok ataupun tidak. Ternyata pengen puasa, sudah jam 8, jam 9. Kau boleh niat, intinya sebelum tergelincir matahari. Sebelum zuhur masih boleh niat, tetapi puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak boleh. Kemudian syarat-syaratnya niat ada 6 macam. Yang pertama Islamun nawi, orang yang niat itu harus Islam. Wa tamyizuhu, dan dia seorang yang mumayyiz, bukan anak-anak lagi. Dia sudah bedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, baik buruknya, najis dengan yang bukannya. Kemudian yang meniatkan itu ilmun bil manwi,
mengetahui dengan yang diniatkan. Dia sadar apa yang dia niatkan, tahu dengan yang diniat itu. Wa adamul manafi, kemudian tidak ada sesuatu yang menafikan, tidak ada yang tidak dianggap sah niatnya. Kemudian adamu ta'liqi qat'iha bi syai'in, tidak ada sangkut paut, tidak ada ta'liq memutuskan niat dengan sesuatu. Misalkan mau sholat, kita niat sholat di awal ibadah, kemudian di dalam niat itu ada semacam dugaan, ini kayaknya mau hujan, seandainya hujan saya batalkan sholatku ini. Maka sebelum datang hujan itu niat tidak sah dan sholatnya pun tidak sah. Kenapa? Karena salah di niatnya. Ada ta'liq untuk memutuskan niat dengan sesuatu, tidak sah. Dan yang terakhir syaratnya niat, ada mutaraddud fi qat'iha, tidak ada ragu pada memutuskan niat. Misalkan, Ustaz, saya tidak ada niat untuk memutuskan niatku di dalam ibadah, tetapi dia ragu niat yang mutlak secara yakin untuk memutuskan niat. Misalkan dipanggil orang tua, misalkan dipanggil guru tiba-tiba, tidak ada satu kepastian untuk dia putuskan. Bagaimana nanti kalau dipanggil guru? Bagaimana kalau dipanggil orang tua? Kayaknya dia ragu dalam pemutusan niatnya itu, maka juga tidak dianggap sahnya ibadat. Jadi yang pertama daripada segala fardu wudu itu adalah niat. Bi ayyan wiyal mutawaddi raf'al hadatsil asghar, dengan bahwa niat oleh orang yang berwudu akan menghilangkan hadas yang kecil. Ini yang pertama, menghilangkan hadas yang kecil. Yang kedua, diniat oleh orang yang berwudu at-taharata lis-shalah, bersuci untuk salat. Dan yang ketiga, cara niat wudu diniat oleh orang yang berwudu fardhul wudu. Aku niat akan fardu wudu. Dan yang terakhir, yang paling simpel, diniat oleh orang yang berwudu akan wudu. Itu yang paling simpel dan yang paling pendek. Ada beberapa solusi yang diberikan kepada kita untuk niat berwudu. Dan niat yang semacam ini hada illam yakun hadatsuhu daiman, seandainya dia adalah orang yang tidak daim hadas, orang yang tidak berkekalan di dalam hadasnya. Ya, bukan orang yang terus-menerus berhadas. Kan ada orang dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dia selalu berhadas, berwudu, bersuci dan berhadas lagi. Nasallallahu salamah wal afiyah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah penyakit yang semacam itu. Bagi orang yang daim hadas, dia berkekalan di dalam hadasnya, maka niat tidak seperti yang kita utarakan tadi. Bagaimana dia niatnya? Fayanwi istibahata fardhis salah. Niat orang yang daim hadas itu, yang berkekalan hadas itu, akan membolehkan fardu salat. Karena dia sebenarnya bukan menghilangkan hadas, bukan dia bersuci untuk salat, melainkan dia meniatkan untuk membolehkan fardu salat ataupun seumpamanya. Artinya bukan niat untuk bersuci ataupun menghilangkan hadas yang ada pada dirinya. Yang kedua daripada segala rukun wudu itu adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Yang mana yang dikatakan wajah? Kalau dari panjangnya, tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si, sesuatu di antara tempat tumbuh bulu kepala. Ini dari tempat tumbuh rambut, ini dari ini sehingga ke bawah, wa akhiril lihya ini sampai akhir lahya ini, yaitu jenggot. Itu dari segi tulan, panjangnya. Sedangkan ardan, kalau dari segi lebarnya, ma bainal udhunain, sesuatu di antara dua telinganya. Ini di antara ardan. Maka dari sini ke sini, dari sini ke sini, wajib kita membasuhnya secara sempurna. Jadi yang kedua daripada segala fardu wudu itu membasuh wajah, basyaran wa sya'ran. Basyaran kulitnya, wa sya'ran bulunya yang ada di wajah itu. Wajib isalul ma'i ila batunis sya'ril khafif wal kafif. Wajib semuanya kita membasuhnya, dia menyampaikan air kepada batinis sya'ri, kepada dalaman bulu itu, baik bulu yang tipis ataupun bulu yang tebal, kecuali sesuatu yang tebal daripada janggut si lelaki. Memada untuk membasuh zahirnya saja, yang nampak daripada janggut tersebut. Yang mana yang dianggap yang tebal daripada janggut, sehingga tidak diharuskan masuk air ke dalaman janggut. Maksud yang tebal di sini,
ma la tura basyaratuhu min majlis takhatub, sesuatu yang tidak terlihat kulitnya daripada majlis takhatub. Kita bersama dengan orang lain tidak melihat kulit kita dikarenakan lebatnya janggut, tebalnya janggut. Kemudian yang ketiga daripada segala fardu wudu adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh dua tangan bersama dengan siku. Membasuh dua tangan sehingga siku. Ini wajib hukumnya. Yang dikatakan dengan tangan adalah min ru'usil asabi' ila ma fawqal mirfaqaini. Mulai dari ru'usil asabi', kepala asabi', kepala jari jemari, hingga sesuatu yang di atas siku. Jadi yang ketiga daripada rukun-rukun wudu ini adalah membasuh dua tangan dan sesuatu di atasnya, baik dari bulunya, dari daging yang lebihnya, misalkan ada daging lebih, ataupun adhafir, kuku. Jadi kita harus menyampaikan air ke dalam kuku, ke dalam bulu-bulu yang mungkin agak tebal sedikit, itu semuanya wajib kita sampaikan air kepadanya. Dan wajib menghilangkan sesuatu di atas keduanya, misalkan ada hail itu penegah. Mana contoh penegah? Kal wasakh, seperti kotoran cat. Misalkan ada cat, ada labban yang kena di sini, itu wajib kita hilangkan catnya, perbannya, untuk sampainya air ke atas dua tangannya seseorang. Seandainya catnya tidak mau hilang, misalkan seperti coblos itu, tinta coblos, kan nggak mau hilang dia, senyawa, maka dimaafkan, lam yadurra. Seandainya hail itu dari arak itu keringat, orang yang nggak suka mandi, sehingga arak keringatnya menumpuk jadi kotoran, bahkan senci kotorannya. Itu kotoran itu apakah wajib dihilangkan supaya air wudhunya masuk ke dalam kulit? Tidak wajib, khusus kepada arak. Maka wasakh, kotoran daripada keringat, tidak wajib dihilangkan untuk masuknya air ke dalamnya. Ataupun muta'adziran fasluhu, yang sulit untuk dipisahkan, yang sulit untuk dihilangkan, fasalnya sulit. Lam yadurra, tidak mudarat, makna tidak mudarat, tidak apa-apa kalau tidak dihilangkan. Kemudian yang keempat daripada segala fardu wudu itu adalah mashu syai'in minar ra'si, menyapu sesuatu daripada kepala. Menyapu sesuatu daripada kepala, maksudnya dengan sapu, masah apa? Usulul balal, menyampaikan basahan kepada anggota wudu itu, khusus kepala kita. Sebahagian saja kena kepalanya sudah dianggap sah. Jadi makna yang keempat daripada segala fardu wudu itu adalah menyampaikan basahan walau bi ghairi fi'li fa'ilin bi mashin. Artinya wudu orang lain yang menyapu kepalanya orang lain tidak apa-apa. Intinya sampai balal, sampai basuhan ke kepalanya. Ila syai'in min basyaratir ra'si, hingga sesuatu daripada kulit kepala, harus sampai ke kulit kepala. Kemudian yang kelima adalah ghuslur rajulaini ma'al ka'baini, membasuh dua kaki beserta dua tumitnya kaki. Maknanya yang kelima daripada segala fardu wudu adalah membasuh tiap-tiap kaki seseorang beserta ka'baiha, beserta tumitnya, wasyukukiha, beserta yang terbelah di kaki. Kan biasa kita ada belahan kaki, khususnya bagi orang yang pekerja keras, di belakangnya pasti ada belahan. Itu apakah wajib kita sampaikan air, usulul ma' ila syak, kepada belahan itu? Wajib hukumnya, bahkan harus digosok-gosok supaya sampai air ke dalamnya. Watajibu izalatu ma fi syukuk, wajiblah menghilangkan sesuatu yang ada di belahan itu, min syam'in wa nahwihi ilam yasil lughurul lahmi. Wajib membersihkan sesuatu yang ada di belahan itu. Apapun yang ada di belahan itu wajib dia membersihkan dan sampailah air ke dalamnya. Dan yang terakhir daripada segala fardu wudu adalah at-tartib. As-sadisu at-tartib. Yang keenam ataupun yang terakhir adalah tertib. Apa makna tertib? Wad'u kulli syai'in fi martabatihi,
meletakkan tiap-tiap sesuatu pada kedudukannya tiap-tiap. Artinya bi ayyuqaddiman niyyata muqarinatan li ghasli awwali juz'in minal wajah, dengan bahwa didahulukan niat mengiringi bagi membasuh awal bahagian daripada wajah, tsumma yaghsilul yadain, kemudian membasuh dua tangan, tsumma yamsahur ra'sa, kemudian menyapu sebahagian kepala, tsumma yaghsilar rijlain, kemudian membasuh dua kakinya seseorang. Falau khalafa hada tartibu, seandainya mukhalafah ini tertib berbeda dengan aturan ini, misalkan niat di akhirnya ataupun menyapu kepala di awalnya, lam yasih wudu'uhu, niscaya tidak sahlah wudu'nya seseorang. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam keseharian kita untuk sahnya ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berwudu seseorang akan dianggap dia bersuci dan tentunya sahnya ibadah seseorang. Demikianlah pengajian kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jazakumullah khair, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.